Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah Minggu Paskah kita, kebangkitan, menjadi saat permenungan panjang akan sejarah keselamatan yang sudah kita mulai tadi malam dalam Vigili Paskah. Semoga misteri ini menjadi menguatkan kita, membangkitkan semangat kita untuk beriman, untuk hidup dalam iman yang kita hayati. Bukan saja beragama, tetapi sungguh beriman. Karena itu, mari dalam Minggu Paskah ini kita membaharui iman kita senantiasa agar kita bangkit bersama Kristus. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan
kemuliaan pada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putramu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon, teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup yang baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kami telah makan dan minum bersama dengan Yesus setelah Dia bangkit dari antara orang mati. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa
oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka carilah perkara di atas. Di mana Kristus berada, duduklah di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristus hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali lagi, selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah. Haleluya. Amin. Tak tutup mak. Saya tadi di depan langsung sambut dengan bazar itu, makanan. Lalu saya teringat sabda itu. Rumahku bukan tempat berjualan. Langsung mau saya serahkan. Tetapi tidak jadi karena Paskah hari ini. Ya. Bangkit untuk dibangkitkan. Kalau kita senyum tadi, coba dulu kita lihat orang-orang yang di sebelah kanan dan kiri kita kalau ada. Coba lihat dulu. Lihat dulu ya. Semua maksimal gayanya hari ini itu. Ya. Lihat dulu kiri kanan. Ya. Mungkin orang ini belum pernah kita lihat selama setahun ini, dan hari ini kita lihat. Bisa saja bukan? Bisa saja. Dan kemungkinan itu besar. Lalu dia datang hari ini dan paling cantik dari yang lain. Atau paling ganteng, paling rapi dari umat yang lain. Karena memang sudah 1 tahun dipersiapkannya untuk hari ini. Maka bisa saja begitu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bangkit untuk membangkitkan. Begitu kita katakan untuk hari ini. Seruan di atas merupakan ungkapan khas dalam misteri Paskah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahkan tadi malam mungkin sudah dinyanyikan haleluya yang panjang-panjang itu. Lalu kami, karena saya merayakan misa di Gunung Mela, ada frater yang mengangkatnya itu, kan 3 kali dia naik. Itu pertama. Lalu yang kedua naik, tetapi nadanya tidak naik, tapi ekspresinya yang naik. Nadanya tetap, tapi ekspresinya naik. Padahal yang diharapkan nadanya yang naik. Jadi seruan ini akrab dengan kita bukan? Karena ini ada 3 kali.
Kalau Jumat Agung juga pasti ada kan? 3 kali juga naik. Inilah salib Kristus. Ada juga yang begitu. Nadanya yang naik. Kadang-kadang jadi kening yang berkerut, tapi nadanya tetap. Tapi kita mau dilihat dalam Paskah ini seperti yang judulnya saya katakan tadi, bangkit untuk membangkitkan. Berarti kita lebih dulu bangkit, baru dapat mengajak orang untuk bangkit. Umat Kristen percaya bahwa Yesus telah menderita sampai wafat di kayu salib dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu sudah clear dan semua kita percaya itu. Dan karena percaya itu, maka kita semua ada di sini. Peristiwa Paskah menjadi pembuktian janji Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan pengharapan kepada manusia akan kehidupan kekal melalui misteri kebangkitan putranya. Sederhana tapi penuh makna. Paskah adalah pengharapan, ada sukacita, ada warta, ada pewartaan. Sikap para murid inilah perlu kita rasakan dalam perayaan Paskah ini. Harapan akan keselamatan yang diberikan Yesus kepada kita. Tentunya harapan tersebut disertai dengan rasa sukacita yang mendalam, sehingga kabar sukacita itu senantiasa diwartakan. Sudah saya bandingkan, seperti gelisah para ibu ini. Cepat sekali selesai katanya, sudah hampir habis. Pergi diliputi sukacita kegembiraan untuk mewartakan kabar sukacita bahwa Yesus telah bangkit. Jadi karena kebangkitan itu mereka berani mewartakan bahwa dia bangkit. Karena itulah dalam gereja Katolik ini menjadi puncak dari seluruh hari raya. Paskah yang paling besar sebenarnya. Kalau boleh sebesar-besarnya. Bila ada makeup kita yang paling bagus, harus dari sinilah dipakai itu. Sepatu yang paling baik di sinilah dipakai itu. Iya. Jas yang sudah disimpan lama itu di sinilah dipakai itu. Karena itu yang paling besar. Jika ada 1 tahun ini senyum kita sudah agak pudar, senyum yang paling lebar dari inilah itu. Ya. Saya tadi senyum-senyum dari sana. Saya tidak pakai helm. Saya begini terus. Karena yang panas, ya. Karena, tetapi orang berjumpa dengan kita, disapanya kita senyum dia. Kita balaslah. Ya. Umat Kristen secara khusus memaknai kebangkitan Yesus antara orang mati. Satu momen tersebut menjadi perjalanan iman mereka, menjadi misi untuk menebus manusia dari kematian kekal, dan dia berkurban untuk itu. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari perayaan hari ini. Pertama, keadaan dunia ini tidak pasti dan semakin bertambah buruk dari waktu ke waktu, sehingga kita sangat membutuhkan Sang Hidup Yesus. Ada penyakit, ada peperangan, ada politik yang tidak stabil, dan banyak yang lain. Membuat harga-harga sembako naik, dan itu pun membuat kita panik. Ya. Ada yang belanja minyak goreng, sampai tutup jerigennya ke bawah dibuat terus begini. Ya. Padahal sedangnya harus ke atas tutupnya, biar dapat diisi. Ya. Tapi saking beributnya begini, ya bingung yang mengisi kan. Kalau diisi ya jatuh juga. Tapi semua ini kacau. Banyak kekacauan. Karena itu umat beriman diajak, mari kepada Sang Hidup itu yang memberikan keteraturan untuk kita semua. Yang kedua, Yesus Kristus memberi teladan kepada Sang Hidup dan berkorban bagi kemanusiaan itu sendiri. Maka kita pun perlu berkorban. Setiap orang. Yang ketiga, hanya ketika kita berpaling kepada Sang Hidup, kita menemukan kebahagiaan sejati. Berpaling kepada Sang Hidup itu. Kalau kita hanya fokus pada yang di sini, berapalah di sini? 70 kata Mazmur jika kuat, bukan 80. 70, 80 jika kuat. 90 jika nengel. 80, 100 melujugul.
Hanya di situ. Jadi kalau fokus kita hanya di usia itu, sibuklah kita dengan mengurus itu. Maka Tuhan ajak, mari berpalinglah kepada kehidupan yang sejati itu, yaitu Kristus itu sendiri. Yang keempat, jangan takut. Kematian bukan akhir dari perjalanan manusia, tetapi justru persiapan untuk kehidupan yang sejati bersama Tuhan. Tapi jangan setelah pulang dari sini semua berlomba-lomba untuk mati, bukan itu. Ya. Karena persiapan. Ya. Karena selalu begitu. Kalau ditanya pastor, siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan semua. Siapa yang ingin duluan? Tidak mau. Padahal masuk surga loh. Masuk surga tidak ada yang mau duluan, bayangkan. Iya. Padahal itu yang kita perjuangkan di bumi ini, bukan? Kenapa tidak mau kita duluan? Ada yang bisa menjawab? Kenapa tidak mau duluan? Karena satupun kita di sini tidak ada yang yakin bahwa dia ke surga. Kalau sungguh yakin, siapa yang tidak mau banyak. Tapi Tuhan berikan dulu waktu sebentar lagi. Anakku sudah siap kuda itu, katanya. Tokinahiyah majonian. Banyak hal. Jadi bagaimana kita menghayati Paskah ini? Tuhan mengajak kita untuk bangkit dari segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Kelemahan salah satu dan dosa adalah kubur yang telah menguburkan kita dari karya kasih dan keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus yang bangkit itu. Kita harus bangkit dari keegoan kita, dari semangat konsumerisme, konsumtif. Ingin mengkonsumsi lebih yang tidak perlu pun dikonsumsi. Berlebihan. Hedonisme, serakah, ketidakadilan, kebencian, kecemburuan, iri hati, dan segalanya. Itulah kubur yang menutup hati kita dan membuat kita tidak bangkit. Karena itu, tinggalkanlah itu. Maka kita akan bangkit bersama Kristus yang bangkit itu. Bangkit untuk membangkitkan. Kita harus mau dan berani untuk meninggalkan dan menanggalkan semuanya, agar kita pun bangkit jaya. Kita bangkit menjadi manusia Paskah, menjadi manusia baru dengan semangat kebangkitan Tuhan, dengan seruan haleluya, haleluya. Karena selama para Paskah sudah kita tahan haleluya terus, tidak boleh menyanyikan haleluya. Akhirnya setelah Paskah ini di mana-mana pun haleluya terus haleluya. Ya, berjalan haleluya, haleluya. Ya. Karena dilarang, sekarang tidak dilarang lagi, sekuat-kuatnya lah. Nah. Hanya dengan peduli kemanusiaan dan dengan iman kita pun dibangkitkan bersama Yesus yang bangkit. Itulah Paskah kita, Paskah yang membahagiakan dan memberikan harapan baru bagi kita. Karena hidup baru lahir dari kebangkitan. Awal dari hidup itu dimulai dari kematian. Dengan itu kita bangkit. Kita sering atau bahkan setiap tahun melihat simbol Paskah yang akrab dengan kita, yaitu telur Paskah. Kenapa telur Paskah? Karena di sanalah satu kehidupan akan tumbuh. Dalam telur ada satu kehidupan. Tetapi karena kalian rebus maka tidak jadi hidup. Jadi jangan salahkan saya. Saya hanya memakan. Kalian yang merebus. Ya. Tapi apa yang saya katakan? Itu adalah simbol. Kenapa telur Paskah? Kenapa tidak daging Paskah misalkan? Bukan. Atau jengkol Paskah. Banyak yang sebenarnya yang bisa kita buat, bukan? Ya. Tuak Paskah bisa juga sebenarnya itu. Para bapak-bapak ini ditanya nanti lebih cenderung mereka ke situ. Dikasih 5 telur atau segelas tuak, mereka pilih itu. Tuak Paskah. Perjamuan juga, bukan? Tapi dipilih telur Paskah. Di Eropa pada musim ini hampir semua burung-burung di padang itu bertelur. Ya.
Dan banyak anak-anak yang mencari telur di sana. Telur dari burung-burung itu. Berbeda kita memang di sini. Kita beli telur lalu kita sembunyikan. Lalu orang mencari lagi. Nah, berbeda. Tapi di sana bukan begitu. Memang telur ditelurkan begitulah oleh burung-burung. Dan banyak orang mencari. Dan itu hanya ada pada Paskah. Sama seperti kalau kita lihat kejadian bahwa Tuhan memberi makan orang Israel dengan manna. Manna itu jatuh pada musimnya saja. Ya. Lalu dengan apa? Burung puyuh. Burung puyuh itu diberikan Tuhan kepada mereka karena memang pada musim itu akan jatuh. Gitu. Jadi Tuhan mengatur musim-musim itu. Maka satu kehidupan akan bangkit dari telur itu. Pertanyaannya untuk kita ialah, kita mampukah bangkit dan membangkitkan orang? Kepada ibu yang merasa ibu dan yang sudah dipanggil menjadi ibu, bukan keibu-ibuan atau sok jadi ibu, tetapi sungguh menjadi ibu yang melahirkan kehidupan ke dunia. Jadilah orang yang membangkitkan semangat dalam keluarga, yang selalu memberikan kehidupan kepada keluarga lewat cinta, lewat kasih, lewat pengorbanan. Kepada ayah yang sungguh-sungguh ayah dan bapak, yang bukan sekedar bapak-bapak, ya, yang hanya disebut bapak, tetapi sungguh ayah yang hadir dalam kehidupan keluarga. Jadilah seorang ayah yang memberikan kehidupan lewat merawat kehidupan yang sudah dilahirkan oleh ibu itu. Karena keduanya lah yang menjadikan hidup itu lebih baik. Kepada adik-adikku yang terkasih, OMK dan sejenisnya. Apa sejenisnya ini ya? Di luar yang bapak dan yang ibu. Ada juga kami OMK, kata Opung yang di sudut sana. Apa itu Opung? Orang muda kada luarsa katanya. Bukan itu, tapi orang muda Katolik. Ya. Untuk kalian semua orang muda, jadilah kehidupan yang sungguh bermakna. Terimalah kehidupan yang telah diberikan orang tuamu kepadamu, yang telah melahirkan engkau. Jadilah menjadi kasih yang sungguh nyata lewat kasih yang sudah diberikan itu. Hiduplah dengan kasih itu dan berbagilah dengan sesama. Dan untuk kita semua yang hadir di sini, jadilah umat Kristen sejati yang mampu membagi kebahagiaan kepada sesama, bukan hanya menikmati sendiri. Orang Kristen, orang Katolik tidak boleh menikmati kebahagiaan sendiri. Karena itulah kita dipanggil dalam persekutuan. KBG adalah salah satu cara kita untuk kembali kepada persekutuan jemaat perdana. Karena itu, berbagilah kebahagiaan dalam KBG, berbagilah kebahagiaan dalam stasi kita, sehingga kita sungguh bangkit dan mampu membangkitkan sesama. Alan ini asa binangan si hombing mainna, pinok gara bunga, tu sanggar mapori, tu lubang masa tua. Paham saya? Di paham saya. Apa dah pingok be? Sidur nabidahan gawe nani ula. Horas mapardalan-dalan sidur bagodang mah aka dana. Naik pangkat mana pegawai, tamak mana persikola. Manupak madebata mula jadi horas mahita di bagasang gomgomana. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat Paskah. Mari kita bangkit berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik
Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa, agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Haleluya,
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkatilah kami dan terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini. Kami mohon, persatukanlah persembahan kami ini dengan persembahan anak domba Paskah yang kini telah bangkit dengan jaya, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Kami memuji Dikau setiap waktu Tuhan, teristimewa pada hari ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Maka Engkau ya Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini.
yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan uskup kami Fransiskus Tuaman dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci ini, saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clement, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga kami berkenan melindungi, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu yang kami sampaikan kepadamu juga bagi mereka yang Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan segala dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel, dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya kami diantar sampai pada kehidupan yang abadi, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkah kepada saudara yang telah diangkat menjadi anak-Nya. Amin. Semoga saudara ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan saudara. Amin. Saudara telah dibangkitkan lewat pembaptisan. Semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, saudara disambut Kristus di tanah air surgawi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya.